Halo semuanya, selamat datang kembali di On Road Indonesia. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta resmi mencanangkan pembangunan pedestrian deck ataupun jembatan melingkar yang ada di kawasan Duku Atas. Pemilihan Duku Atas di sini dikarenakan kawasan tersebut adalah titik temu dari berbagai macam moda transportasi, termasuk MRT Jakarta, kereta bandara KRL Sudirman, LRT Jabodebek, halte bis Transjakarta Duku Atas, dan juga nantinya LRT Jakarta yang berada di pinggir kali, tepatnya di depan Wisma BNI. Secara dimensi, untuk jembatan melingkar ini memiliki diameter 118 meter, kemudian lebarnya adalah 12 meter. Jadi nanti akan punya ruangan di bagian dalam jembatan melingkar tersebut yang multifungsi dan dapat dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan. Secara lokasi memang posisinya berada persis di atas jembatan banjir Kanal Barat ataupun Kali Ciliwung yang mengalir dari Manggarai ke arah Tanah Abang, Roksi, dan seterusnya. Di sini titik temu dari berbagai macam moda transportasi, salah satunya adalah KRL Sudirman. Di depan stasiun KRL Sudirman sebenarnya sudah ada plaza yang sebelumnya sudah direvitalisasi, hanya saja plaza ini banyak dipergunakan untuk berjualan misalnya atau juga parkir kendaraan bermotor. Nah, sebenarnya untuk berjualan bisa disiapkan area khusus ataupun lokasi binaan bagi para pedagang sehingga tidak menggunakan jalur pejalan kaki untuk beraktivitas. Dengan dibangunnya jembatan melingkar ini, maka para penumpang KRL Sudirman apabila ingin pindah ke moda transportasi, katakanlah LRT Jakarta fase 1C selesai, tinggal naik ke jembatan melingkar dan sampai di stasiun LRT Jakarta tanpa harus ke area pinggir jalan, lalu masuk ke kolong di dekat landmark dan sampai di area Wisma BNI misalnya seperti itu. Termasuk untuk para penumpang MRT Jakarta, Duku Atas BNI yang ada di sini, atau para penumpang kereta bandara yang akan ke LRT Jakarta di seberang, tinggal naik ke jembatan melingkar tersebut. Dan yang kita ketahui memang kawasan TOD ataupun Transit Oriented Duku Atas sudah lama ya direncanakan, dibuatkan roadmap-nya. Tadinya berupa bangunan yang cukup besar di sini yang menaungi berbagai area ataupun kuadran ya, termasuk MRT, KRL, kemudian LRT Jabodebek ya, halte bis Transjakarta dan LRT Jakarta. Namun mungkin dalam pelaksanaannya untuk jembatan melingkar adalah yang paling efisien, dan itu juga dapat dukungan dan inspirasi dari pemerintah Jepang melalui Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism (MLIT) dan Urban Renaissance Agency. Sesuai informasi dari Pak Gubernur Pak Purwono Anung, pedestrian deck Duku Atas ini ditujukan untuk menciptakan seamless mobility atau perpindahan antar moda yang lebih nyaman bagi masyarakat. Fasilitas ini berupa jalur pejalan kaki yang elevated ya, karena memang harus naik ke arah jembatan yang memudahkan akses transportasi. Masyarakat nanti bisa berpindah moda tanpa harus kepanasan atau kehujanan, dan itu tentu memberikan kenyamanan. Baik, kita berada di acara Car Free Day di hari Minggu, tepat di atas jembatan penghubung Jalan Tamrin menuju ke arah Jalan Sudirman. Disinilah lokasi dari jembatan cincin tersebut. Peletakan batu pertama ataupun groundbreaking sudah dilakukan kemarin oleh Pak Gubernur DKI Jakarta, dan juga dihadiri oleh Wakil Gubernur Bang Dul ya. Selain itu, untuk para penumpang kereta bandara juga diharapkan meningkat ya, dikarenakan jembatan ini benar-benar menghubungkan berbagai macam moda transportasi menuju ke kereta bandara tersebut yang sebelumnya harus gerek koper, naik turun ke area pinggir jalan dan seterusnya. Saat ini tinggal masuk ke area jembatan melingkar dan keluar di dekat MRT Duku Atas, di situ sampai di stasiun kereta bandara. Jadi harusnya lebih mudah. Nah, di depan sana ada patung Jenderal Sudirman. Apakah akan dipindah atau bagaimana? Berdasarkan informasi yang kemarin juga disampaikan, untuk patung Jenderal Sudirman akan tetap berada di lokasinya dan tidak dipindah sehingga dapat terlihat dari pedestrian deck. Sempat ada disampaikan bahwasannya patung Jenderal Sudirman berada di tengah dari pedestrian deck. Sepertinya mungkin tidak ya, tetapi berada di pinggir.
karena secara posisi untuk jembatan melingkar ini adalah di atas jembatan Banjir Kanal Barat ya, ataupun di bawahnya ini aliran Kali Ciliwung yang dari arah Manggarai menuju ke arah Tanah Abang. Nah, ini nanti para penumpang bisa langsung ke area entrance dari halte bis Transjakarta yang ada. Lalu kapankah targetnya ataupun penyelesaian dari jembatan melingkar ini? Untuk rencana sebenarnya sempat pada tahun 2027 selesai, ataupun pas di perayaan 500 tahun Kota Jakarta, 5 abad ya. Tapi kemungkinan besar akan mundur maksimal adalah di tahun 2028. Jadi dengan adanya proyek ini diharapkan dapat memperkuat posisi Jakarta sebagai kota dengan sistem transportasi publik yang terus berkembang. Dan yang kita lihat juga negara-negara maju melakukannya. Jadi Indonesia sedang bergerak menuju ke tujuan tersebut. Hal ini juga sejalan dengan capaian Jakarta yang menempati ya peringkat ke-53 dalam 100 kota terbaik dunia versi Resonance Consultancy, dan Jakarta sendiri berada di atas Washington DC yang berada di posisi ke-57. Tapi sebenarnya yang penting adalah asas kebermanfaatan bagi seluruh masyarakat pengguna moda transportasi, masyarakat yang selalu mobilitas ya, yang datang dari pinggiran Jakarta kemudian bekerja di Jakarta dan pindah-pindah moda transportasi dengan mudah, dengan lancar serta nyaman. Di bagian depan ini ada yang berkumpul. Nah, ini adalah peresmian dari pencanangan pedestrian deck oleh Pak Gubernur. Kemudian kita lihat ini ada para jurnalis dan mereka juga mengajukan pertanyaan. Selesainya kapan? Paling lama tahun depan bulan Juni, 22 Juni tahun depan 500 Jakarta sudah harus selesai. Oh, kan udah ditawar 2028. Kereta bandara, LRT yang ke sini pasti akan lebih gampang karena semuanya ada di atas. Sehingga dengan demikian saya yakin pasti akan mengurangi kemacetan di tempat ini. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Gubernur DKI Jakarta dan juga seluruh tamu jajaran kehormatan. Karena tadi. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya, dananya dari mana? Direktur Utama PT MRT Jakarta, Pak Tuhiyat, menambahkan proyek pembangunan pedestrian deck Duku Atas ini didanai sepenuhnya oleh PT MRT Jakarta, berarti BUMD ya. Namun ia belum menyebutkan besaran nilai proyek tersebut ya, berapa nilainya. Pedestrian deck juga akan dilengkapi dengan anjungan ataupun view deck yang memungkinkan masyarakat dapat melihat pemandangan patung Jenderal Sudirman dari atas dan lebih dekat. Ya, jadi fasilitas ini diharapkan menjadi salah satu daya tarik baru di kawasan Dukuh Atas. Kita lihat desainnya. Untuk lokasi yang paling jauh di sini adalah stasiun LRT Jabodebek dari jembatan melingkar tersebut ya, berada di Q4 ataupun kuadran 4. Dari sana harus melewati jembatan penyeberangan multiguna ke arah stasiun KRL Sudirman terlebih dahulu. Atau para penumpang LRT Jabodebek yang ingin ke MRT Jakarta Duku Atas, nah kurang lebih sama. Kemudian ada stasiun kereta bandara BNI City, dan nantinya juga ada gabungan dari stasiun BNI City dengan stasiun karet. Ini alur para penumpang ya yang terhubung aksesnya dari berbagai macam moda transportasi ke jembatan melingkar. Dan untuk bisa naik ke jembatan melingkar tersebut, jembatan donat, jembatan cincin adalah anak tangga yang disiapkan. Biasanya juga ada eskalator dan lift. Nah, ini bagian dalam dari jembatan melingkar tersebut. Desainnya kalau kita lihat ya, kokoh menggunakan rangka-rangka besi. Kemudian untuk
dinding itu full kaca agar lebih bisa melihat pemandangan secara utuh ke bagian area luar, dilengkapi dengan guiding block ataupun ubin berwarna kuning. Ini standar dari akses masyarakat untuk para disabilitas. Barusan ada liftnya. Kemudian ini terhubung dengan akses-akses lain ya, menggunakan eskalator contohnya ke area pinggir jalan, ke area stasiun dan ke area lainnya. Dari arah MRT Duku Atas BNI ya. Sebenarnya selain dari jembatan melingkar ini sudah ada juga transport hub yang selesai. Kemudian ada yang tadi adalah plaza yang di depan stasiun KRL Sudirman. Dari JPM ataupun jembatan penyeberangan multiguna, ini adalah akses yang menghubungkan LRT Jabodebek ke stasiun KRL Sudirman. Sebenarnya untuk bisa keluar ke Plaza Kendal bisa saja dibuka akses yang ada di samping, jadi tidak perlu melewati peron stasiun Sudirman yang kalau kita lihat itu juga cukup sempit. Nah, ada pertanyaan apakah stasiun Sudirman juga akan direvitalisasi? Kita belum tahu, yang jelas stasiun Sudirman ini cukup banyak penumpangnya, dan pada saat sore hari menjelang maghrib ya, itu jam-jam pulang kerja, di jalur yang saat ini kita lewati serta yang ada di seberangnya tentunya itu sangat padat dengan para penumpang ya, baik penumpang yang menunggu rangkaian kereta ke arah barat serta para penumpang yang menunggu rangkaian kereta ke arah timur. Jadi penumpang LRT Jabodebek sendiri pun itu untuk melewati peron ini agar bisa sampai ke misal MRT Duku Atas atau penumpang MRT arah ke LRT Jabodebek, terkadang memang harus menunggu dan sangat berdesakan untuk bisa sampai. Ada wacana dan rencana pada waktu itu untuk meningkatkan ataupun merevitalisasi stasiun KRL Sudirman, namun belum ada realisasi lanjutan. Ternyata di bagian atas kanopi kita melihat ada antena ya, antena cukup besar. Itu adalah antena BTS lebih tepatnya untuk sinyal, kemungkinan ya, ini kemungkinan. Nah, peronnya ini memiliki lebar paling lebar ini hanya sekitar 3 sampai 3,5 meter atau mungkin ada yang kurang ya. Dan itu kalau di sore hari ini mungkin tidak mencukupi untuk menampung penumpang. Jadi akan antri pada saat menunggu kereta ya. Kalau bisa kita simpulkan untuk pembangunan dari jembatan melingkar tersebut, yang pertama adalah integrasi 6 moda transportasi yang kita ketahui ini adalah KRL Sudirman, LRT Jabodebek, MRT Jakarta, halte bis Transjakarta, kemudian kereta bandara dan juga stasiun LRT Jakarta yang baru fase 1C yang kita nantikan bersama. Yang kedua, keamanan dan keselamatan para pejalan kaki yang sebelumnya naik ke area trotoar di pinggir jalan lalu masuk ke area kolong misal seperti itu ya. Maka saat ini tinggal naik ke area jembatan dan memilih ingin menuju ke stasiun atau ke halte yang mana. Berikutnya efisiensi waktu, tentu dengan langsung ya melingkar seperti itu, jaraknya lebih singkat dan memangkas waktu tempuh transfer antar moda transportasi secara signifikan karena rute yang jelas, terarah dan tidak perlu nyebrang-nyebrang jalan. Yang keempat, ini bisa jadi ikon pariwisata baru, menjadi daya tarik wisata ruang publik baru di Jakarta, yang area ini sering juga dimanfaatkan warga untuk bersantai, berfoto, hingga menikmati suasana sore hari sunset dengan latar belakang landscape ibu kota. Kita pernah lihat di jembatan penyeberangan multiguna dan itu memang cukup bagus ya pada saat sunset. Baik, kita baru saja keluar dari stasiun KRL Sudirman, langsung disambut oleh keramaian, dan ini acara Car Free Day pada hari Minggu. Kemudian di bagian tengah jalan banyak yang berdagang, mungkin bisa dibuatkan area khusus di pinggir trotoar saja, jadi jalannya dapat lebih lancar. Selain itu juga ada yang parkir ya kendaraan bermotor roda 2 di area plaza.
Ini para pedagangnya lebih banyak memang kaki lima PKL ya. Mereka datang dengan gerobak-gerobaknya membawa barang dagangan dan memang ada pembeli. Nah, ini mungkin bisa disusun, dijajarkan ya di bagian pinggir dan membuat akses jalan di bagian tengah menjadi lebih lancar. Pada saat ingin membeli, tinggal pinggir saja, kemudian masuk lagi ke area tengah untuk jalan utama para pejalan kaki. Yang pasti tentu mereka diharapkan dapat menjaga kebersihan ya, karena area-area di sini adalah area-area yang terbuat dari ubin-ubin yang sudah cukup bagus sebelumnya, cukup bersih. Jadi kalau harus terkena mungkin makanan atau juga minyak atau limbah-limbah lainnya, tentu akan mudah hitam. Yang pertama untuk sampah dulu, memang kemarin karena Bantar Gebang sempat ada masalah, jadi beberapa tempat memang terjadi tumpukan sampah. Tetapi alhamdulillah sekarang ini penanganannya sudah bisa diatasi. Hampir di semua daerah yang terjadi penumpukan secara pelan-pelan mengalami penurunan. Karena kenapa? Kalau dulu kan memang setiap hari itu 1.200 truk, kurang lebih 9.000 ton. Sekarang ini memang belum sampai 1.200, tetapi ya hampir 1.000 pengangkutan sampah, dan juga pilah sampah mengurangi secara signifikan jumlah sampah yang harus diangkut ke Bantar Gebang. Dan kami seperti diketahui mentargetkan 1 Agustus yang akan dikirim ke Bantar Gebang adalah residunya. Yang tadi pertanyaan pertama apa? Belum dijawab yang penanganan di Kali Gendong, Pak. Itu kan tumpukan sampah banyak banget. Itu udah dijawab. Yang pertama, ini fasilitas nanti di pedestrian jam itu apakah ada fasilitas lain Jadi rekan-rekan sekalian, seperti tadi yang dijelaskan oleh Pak Dirut, dan pemerintah DKI Jakarta sudah memutuskan untuk LRT dari Velodrome sampai dengan Manggarai, yang mudah-mudahan akan diresmikan pada bulan Agustus ini, yang jumlah investasinya 12,5 triliun, titik stasiunnya 11, akan kami sambungkan sampai dengan Duku Atas. Maka dengan demikian Duku Atas akan ada MRT, LRT baik yang oleh pemerintah DKI Jakarta maupun oleh pemerintah pusat, kemudian kereta bandara, kemudian Transjakarta, KCI 6 ya? Oh, LRT-nya 2. Jadi ada 6. Nah, itulah yang menunjukkan kalau memang semuanya nanti. Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan jadilah saksi sejarah untuk pembangunan Indonesia yang lebih baik.